Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Di sini saya akan mengangkat tema tentang rezeki. Kasus yang sering dijadikan contoh dalam memahami konsep takdir adalah rezeki. Menurut konsep nasib, rezeki, jodoh, kematian adalah ketetapan mutlak sebelum seseorang manusia dilahirkan. Karena itu, kita tidak bisa menolaknya ataupun mengejarnya. Rezeki seseorang sudah ditetapkan oleh Allah, maka apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengubah perolehan rezeki kita. Sehebat apapun usaha untuk mencari rezeki, kalau Allah sudah menakdirkan miskin sebelum kita lahir, maka miskin jugalah yang kita dapatkan. Sebaliknya, kalau Allah sudah menakdirkan kita kaya, sebalas apapun kita, ya bakalan tetap kaya. Sungguh ini kesimpulan yang tidak bisa saya pahami. Tidak ada di dalam kenyataan hidup kita, juga tidak ada di dalam Al-Quran. Mana ada orang yang bermalas-malasan bisa menjadi kaya raya. Apalagi Allah tidak begitu menyukai orang yang malas dalam hal apapun, termasuk mencari karunia Allah berupa rezeki dalam kehidupan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat ke-62. Allah mendorong hamba-hambanya untuk berusaha maksimal, bukan hanya meminta dan berdoa lewat sholat dan wirid-wirid. Bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan perintahnya itu sangat tegas. Selain itu, Allah memerintahkan untuk mencari kenikmatan dan kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi, karena keduanya memang membentuk keseimbangan yang harmonis. Jangan ditinggalkan salah satu, keduanya saling mendukung dan mempengaruhi. Bagi orang yang mempercayai konsep nasib, mereka menganggap rezeki sudah ditetapkan sejak sebelum mereka lahir, jadi usaha tidak punya peranan di sini. Padahal kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa besar kecilnya rezeki seseorang dipengaruhi oleh usaha yang dia lakukan. Meskipun belum tentu usaha itu memberikan hasil seperti yang dia harapkan, banyak faktor yang terlibat dalam mencapai hasil. Hal ini akan kita bahas. Namun, yang jelas rezeki seseorang manusia tidak mutlak ditetapkan sebelum kelahirannya. Kalau Anda ingin membuktikan, contohnya sangat sederhana dan banyak. Anda bisa langsung membuktikan hasilnya. Ambillah waktu sebelum sebulan saja, bandingkan Anda bekerja dan tidak bekerja, apakah rezeki Anda sama besarnya? Anda berusaha dan bermalas-malasan, apakah hasilnya sama juga? Pasti akan mengetahui dengan pasti jawabnya tidak sama. Kalau begitu, nasib kaya atau miskin itu sudah ditetapkan Allah atau belum? Jangan ragu, Anda pasti ingin menjawabnya belum. Ya, ternyata setiap kita memiliki derajat kebebasan tertentu untuk berusaha dan menentukan bakal punya rezeki atau tidak. Wah, nasibku lagi mujur. Kalimat ini yang sering menjebak pemahaman kita, bahwa seakan-akan segala sesuatunya telah ditetapkan sebelum kejadian. Kenapa kadang kita merasakan kemujuran dan kesialan? Sebetulnya ini bukan karena nasib yang sudah ditetapkan sebelumnya, tetapi oleh situasi batin dan usaha yang kita lakukan. Tidak ada alasan yang mendukung secara meyakinkan bahwa rezeki yang kita terima ditentukan sebelumnya. Karena itu, tidak ada alasan pembenaran untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu berusaha untuk mencari rezeki, karena rezeki itu bakal datang sendiri. Ia sudah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Jadi, kita mau ikut pendapat siapa? Percayalah pada firman Allah, ataukah terjebak pada pendapat klasik yang sudah terlanjur kita percayai?
Bismillahirrahmanirrahim. Qul la numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Quran Surat As-Sa'afat. Bismillahirrahmanirrahim. Limisli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Quran Surat Asy-Sya'afat ayat ke-37. Ini sudah jelas bahwasanya orang hidup ini kalau ingin mempunyai rezeki harus berusaha, jangan menggantungkan kepada orang lain. Kepada masing-masing golongan itu, kata Allah, diberikan bantuan berupa kemurahan Allah. Tapi setelah kita melakukan usaha, kalau usaha kita tidak sesuai, ya kita bakal memperoleh hasil yang tidak maksimal. Itu pun sudah berdasarkan kemurahan Allah. Seringkali kita berpikir Allah kan maha pemurah dan maha berkehendak, maka kalau dia menghendaki kita dapat rezeki, ya pasti dapatlah meskipun tanpa berusaha. Ini sebenarnya menyalahi sunnatullah. Dari mana kesimpulan semacam ini? Sementara Allah tidak mengajari demikian. Allah mengajari kita untuk berusaha. Barulah Allah membantu dengan kemurahannya. Tidak pandang bulu. Anda mau mengejar dunia diberi kesuksesan duniawi, Anda mengejar akhirat juga diberi kesuksesan ukhrawi. Anda mengejar dua-duanya bakal diberi keduanya. Inilah cuplikan dari saya. Mungkin walaupun sepatah dua patah, mungkin ada yang bermanfaat bagi saudara dan bisa kita ambil hikmahnya dari pemaparan barusan. Mungkin cukup